Korea Republic U17. Tidak ada rasa segan, selalu saja tampil positif para pemain seperti Matthew Baker yang mendapatkan lead challenge, dan ada sedikit gangguan memang yang sudah Anda kata-kata di Reza bagi Matthew Baker. Untuk Paji, umpan direct mampu dicegah dengan tandukan, dua tandukan dari Soyeon Woo. Flick on header tadi, coba dilanjutkan tekanan Korea Republic, tapi dicegah lagi-lagi. Nazril begitu baik ya tadi melindungi bola. Gagal dimanfaatkan oleh Evan Florasta, masih datang menekan Fadli Alberto Hengga, tapi gagal untuk bisa kendalikan bola. Jin Gen Young, umpan regresif, bola dikendalikan oleh Ko Hyun Bin kali ini. Terus kita berikan doa, semangat, dukungan bagi pasukan Garuda Muda. Dimanapun Anda menyaksikan laga ini, kita harus apresiasi, angkat topi terhadap perjuangan anak-anak muda yang begitu membanggakan di Jeddah, Saudi Arabia, terus membuat sulit langkah Korea Republic untuk bisa mencetak gol. Dan sekarang potensi ancaman serangan balik dari pasukan Garuda Muda. Evan Florasta diapit, diganggu dua pemain Korea Republic tadi, termasuk Kim Ji-hyuk, Kim Min Chan. Sudah sebuah pelanggaran. Evan Florasta, jauh dari Fabio Aska. Sulit tadi bagi pemain pengganti Fandi Ahmad Muzaki untuk bisa mengejar bola. Ya, Fandi mencoba untuk men-trigger pressure ya, tapi rekan-rekan yang lain menganggap memang sudah terlalu jauh untuk melawan pressure dan kendali sudah dalam penguasaan para pemain dari Korea. Ya, tampil lebih dinamis sebenarnya di babak kedua dengan masuknya Fandi Ahmad dan juga Raffi Rashik. Yeonbu, Kim Ye-gyeon tadi kembali kepada Yeonbu, lebarkan ke sektor kanan. Paling mudah dicegah oleh Daniel Alfredo. Ada pergantian lagi akan terjadi dan dua pemain lagi akan ditampilkan. Pelatih Bakite lakukan pergantian-pergantian yang diharapkan bisa merubah peruntungan bagi Korea Republic dengan Kim Ji-sung yang masuk dan juga Chong Hyun-nung. Ya, artinya satu perubahan di posisi gelandang dan juga di posisi penyerang ya. Yeonjung masuk di posisi penyerang dan Kim Ji-sung ya masuk menggantikan Kim Ji-hyuk. Ji-sung juga tipe gelandang yang agresif. Ya. Ji-sung juga sudah menekan nomor 7 dengan nama Ji-sung yang sangat teramat ya di Korea. Walaupun dengan marga yang berbeda ya. Park, kali ini ada Kim yang bermain di posisi yang mirip sebenarnya, tapi dengan cara main yang berbeda. Tidak diragukan lagi totalitas dari para supporter yang ada di tribun dimanapun pasukan Garuda beraksi, baik itu kelompok umur maupun di level senior. Tentunya tribun akan terisi dengan dominasi warna merah putih dengan suara yang terdengar sangat lantang dan terus memberikan suntikan motivasi bagi Daniel Alfredo dan kawan-kawan. Matthew Baker kali ini umpan pendek kembali kepada Daniel Alfredo, opsinya adalah back pass kepada penjaga gawang Dava. Laga pembuka, apabila mampu mengamankan setidaknya 1 poin, ini akan sangat signifikan membuka perjuangan dari Garuda Muda di Saudi Arabia. Persaingan di grup C dengan Yemen dan juga Afghanistan yang tampil juga di hari ini. Salah umpan tadi berujung kesempatan bagi Korea Republic, tendang jarak jauh, tapi Matthew Baker sangat tangguh, mampu menghadang tadi tendangan dahsyat dari Wusik. Zaman lagi belum berakhir dari Korea Republic. Kesempatan cukup terbuka dari jarak jauh, sebuah sepakan yang begitu berbahaya. Sentuhan dari penjaga gawang Dava membuat effort dari pemain Korea Republic Jin Kyun-young masih menyamping. Ya, dan Korea memang melakukan pergantian lebih dulu ya, dan terlihat kali ini mereka menekan dengan jumlah pemain yang lebih banyak di sepertiga akhir tadi. Butuh respons dari Coach Nova karena beberapa pemain kakinya mulai berat ya untuk bisa bergeser. Matthew Baker, termasuk juga Nazril tadi yang agak terlambat untuk bisa menutup ruang karena memang tugas yang tidak mudah bagi Nazril. Ya, ini menjadi pemandangan yang cukup mengkhawatirkan dengan
raut wajah dari Matthew Baker yang juga sudah cukup lama tadi lakukan beberapa gerakan-gerakan stretching karena mungkin lagi ada kendala di bagian otot dan membuat Coach Nova Arianto mungkin harus berpikir untuk menggantikan Matthew Baker, salah satu punggawa yang begitu penting di backline dari pasukan Garuda Muda. Dan kalau melihat dari 10 menit terakhir ya, Matthew Baker mulai kesulitan, memang akan sangat berisiko kalau terus dipaksakan untuk bermain. Ya. Artinya harus ada pergerakan dari bangku cadangan dan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan ya oleh Coach Nova, termasuk juga Ida Bagus Pramana yang ada di bangku cadangan. Kembali terus memberikan dukungan para supporter yang begitu loyal. Matthew Baker akankah mencoba untuk beberapa saat kembali tampil? Tapi ini juga sangat riskan karena masih ada 2 laga lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia U17. Agak terpincang, apakah akan langsung digantikan? Dinantikan keputusan dari Coach Nova Arianto. Dengan saat ini pasukan Garuda Muda harus mengantisipasi sepak sudut yang didapat oleh Korea Republic. Ini juga situasi yang tidak mudah ya, mengantisipasi set piece lawan dengan satu center back sedang keluar lapangan. Ya. Kehilangan satu pemain signifikan yang juga piawai dalam duel-duel udara, Baker. Kita lihat Yeonwoo dan juga Hyun-bin ada di kotak penalti. Ya, kalau kita lihat ancang-ancang dan ruang bergerak para pemain Korea, sepertinya in-swing corner kick ke arah yang kedua ya, akan dilakukan. Tapi kalau kita lihat juga covernya cukup optimal ini, ada 6 pemain bahkan lebih yang coba mengcover di area gawang, dan ada sentuhan terakhir tadi dari pemain Garuda Muda, Fabio sepertinya. Ya, ini sebenarnya agak miss ya, umpan dari corner kick tadi dari para pemain Korea, tapi pantulan bola seperti ini juga agak berbahaya sebenarnya. Ya. Jisung yang akan menjadi eksekutor dari tendangan penjuru. Kembali sangat berbahaya, masih mampu dihalau dari cycle tekanan bagi Korea Republic. Bola diarahkan menuju lagi ke area sentral dari kotak penalti. Head tennis dari para pemain yang berjibaku di sana. Jisung, umpan ke tiang kedua, ada sentuhan besar gawang dan side netting. Tendangan yang dilepaskan Wusik baru saja tampil di babak kedua, tapi 2 peluang sudah didapat oleh Wusik untuk mengancam gawang dari Dava dan Indonesia. Ya, satu umpan yang sangat sulit untuk bisa diantisipasi oleh Dava ya, karena bola berputar sedikit menyentuh Fabio Aska, pantulan mengenai Mistar tadi, dan Wusik sudah terbebas. Untuk memang ada sedikit gangguan juga dari Evandra Florasta. Umpan dari Jisung yang justru berujung menjadi effort menuju gawang, sentuh Mistar, dan Wusik yang harusnya bisa lebih optimal gagal tadi. Beruntung bagi Indonesia, sepakan Wusik tidak sesuai dengan intensinya, dan kembali Mistar dan tiang gawang menjadi penghadang. Kembali potensi ancaman dengan tendangan dahsyat yang dilepaskan oleh Jisung dan juga Wusik. 2 pemain yang sangat positif sejak ditampilkan dari bangku cadangan bagi Korea Republic. Ini situasi yang terjadi dalam 10 menit terakhir ya, dengan Korea sudah melakukan 4 pergantian, menambah jumlah pemain di sepertiga akhir. Harus ada respons dari Nova Arianto mungkin. Nova Arianto terus dimanfaatkan tadi oleh 2 pemain termasuk Fadli Alberto. Tendangan jarak jauh yang dilepaskan Fandi Ahmad, masih melenceng. Ini tembakan pertama sejak Zahabi Goli tadi di babak pertama. Ya. Sebenarnya jatuh ke kaki terkuat Fandi Ahmad, sayangnya eksekusinya masih melebar. Dan Raffi tadi juga sempat memberikan tekanan bagi para pemain bertahan Korea Republic. Raffi Rashik dengan gaya yang sedikit berbeda dari Mirza, memberikan tentunya gangguan yang begitu mengancam bagi backline dari Korea Republic. Iya, Raffi Rashik benar-benar luar biasa ya atas kerjanya. Dan defensively memang lebih baik dibandingkan dengan sayap-sayap yang dimiliki oleh Indonesia sejauh ini. Ya. Kim Min Chan tadi. Jun Byung berikan umpan pendek. Soyunbu ke sisi kiri, kembali Kim Min Chan. Ya, kita lihat bagaimana Korea terus stretch defense Indonesia. Dapat di intercept tadi dengan sangat baik. Aksi yang terus konsisten dari Al Ghazali. Ya, lagi Raffi. Raffi yang coba untuk melewati hadangan
dari pemain Korea Republic Ryu Hee-sung tadi. Dan mungkin ini spot yang tepat kalau Fabio Aska ingin lepaskan lemparin ke dalam jauhnya. Dan ini tampaknya akan dilakukan untuk pertama kalinya ya. Ini momen yang patut kita nantikan di mana Fabio Aska yang punya kemampuan mirip dengan Arhan, mirip dengan Kevin Dix. Dan tampak sampai handuk pun sudah disiapkan sebenarnya Iya. tadi ya. Dia menunggu 72 menit untuk akhirnya menunjukkan kemampuannya melakukan lemparan ke dalam. Iya, lengkap dengan handuk yang ada di sisi lapangan. Dan ancang-ancang yang hampir setengah lapangan ya. Dan Tori Delap dimanapun menyaksikan laga ini juga menangis melihat approach seperti ini dimanfaatkan oleh pasukan Garuda yang hampir tadi bisa arahkan bola menuju gawang Putu Panji. Ya, ini menjadi tendangan penjuru pertama juga bagi Indonesia di laga ini. Kayaknya ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Garuda Muda. Tendangan penjuru dari Fabio Aska. Kiriman bola berbahaya. Yohun dengan percaya diri tadi mengklaim bola di udara, tangkapan dua tangan. Dan kemudian distribusi kilat. Dia berikan kepada Hyunung. Mampu lewati hadangan dari dua pemainkah. Hyunung berbahaya. Masih ada bintang muda kita Nazril yang lagi-lagi di posisi tepat tadi. Jangan lupa juga bagaimana Al Ghazani tadi ya, ketika dia sudah bisa dilewati mengorbankan seluruh badannya untuk sedikit mendelay bagi lawan memberikan umpan. Bali ada lagi ancaman dari Tiger Warriors muda. Masih ada Fandi Ahmad tadi. Sebuah pelanggaran terjadi, tendangan bebas bagi Indonesia U17. Ya, wasit tadi membiarkan dulu permainan ya, menunggu apakah ada advantage, tapi kemudian ketika tidak ada advantage bagi Indonesia, langsung berikan pelanggaran. 15 menit di waktu normal persaingan di laga pembuka grup C. Laga sengit sudah tersaji, perjuangan luar biasa dipertunjukkan oleh Indonesia U17. Ayo para pecinta sepak bola Indonesia, supporter tim Garuda, kita berikan terus doa, dukungan, semangat bagi anak asuh Nova Arianto untuk bisa meraih hasil optimal di laga kali ini. Jisung coba berikan bola tadi, masih mampu dihalau, aksi heroik lagi-lagi dari kombinasi Baker dan juga Putu Panji. Dan ini dia momen ketika Alfredo sudah bisa dilewati, Al Ghazani sempat dilewati, tapi dia sempat mendelay agar ada satu sentuhan lebih banyak dan Dava Gesami pun bisa menutup ya ruang tembak bagi lawan tadi. Hadangan-hadangan seperti ini yang biasa kita teringat dengan Jack Comboy. Ya. Yang bisa mengorbankan bagian tubuhnya. Bayu Sute juga dikandungnya seperti ini, legenda-legenda sepak bola Indonesia yang patut menjadi acuan bagi para bintang muda dari pasukan Garuda. Dan hampir tadi bisa menembus backline Korea Republic, aksi dari Fadi Alberto Hengga yang membuat Usik harus melakukan cover di zona pertahanan Korea Republic. Tidak, sebenarnya juga Indonesia masih punya nama Jos Holong ya di bangku cadangan yang mungkin bisa saja memberikan tekanan yang lebih ketat lagi karena Hengga juga mulai keletihan di lini serang. Ya. Josh Holong ini banyak dipromosikan oleh Labib Sadat. Betul. Rekan kuda. Sempat absen ya di kualifikasi karena cedera, tapi dia kembali di gelaran FC Under 17. Bisa menjadi opsi karena ada di bench. Kembali potensi ancaman coba dikembangkan lagi oleh Korea Republic dan terus memberikan tusukan-tusukan berbahaya dari kedua sisi. Dan lagi-lagi, siapa lagi kalau bukan Muhammad Al Ghazani yang tampil sangat terampil, solid di backline pasukan Garuda Muda untuk mencegah ancaman tadi yang coba dikembangkan oleh pemain Korea Republic Chong Hyunung. Ya, trio center back ya terus tampil solid sejauh ini. Kembali tekanan dari situasi corner kick. Wasit juga tampaknya tidak melihat kalau bola sedikit digeser oleh pemain Korea, tidak di atas garis kali ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari atas itu masih menyentuh sedikit dari outer line silinder tendangan sudut, dan Dava mampu melakukan sentuhan tadi yang begitu penting merubah alur pergerakan bola. Pergantian akhirnya dilakukan Adi. Dan memang Nazril sudah benar-benar pelatihan. Kali ini Ilham Romadona masuk.
pemain yang menjadi generasi ketiga pemain sepak bola di keluarganya. Ya. Dia merupakan anak dari Egy Nirwan dan cucu dari Yayat Ahdiat. Luar biasa, keluarga sepak bola yang lagi melahirkan bakat muda Ilham Ramadona masuk menggantikan gelandang yang tampil begitu impresif di persaingan kali ini, Nazril Alvaro Syahdan. Ya, 77 menit yang benar-benar dia manfaatkan ya untuk unjuk kebolehan. Lempar ke dalam panjang, coba dimanfaatkan oleh Korea Republic, mampu disambut dengan sundulan yang sangat baik tadi dari Evandro Florasta, bintang muda dari Bayangkara. Ya, sempat ada pantulan bola dari sebenarnya dan ada klaim goal kick ya dari Evandra. Tapi wasit memberikan corner kick berikutnya untuk Korea. Perjuangan extraordinary dari anak-anak muda Indonesia yang terus menjaga clean sheet hingga menit ke-78 di laga kali ini, dan yang penjuru akan dibilih sejenak dengan adanya friksi yang terjadi. Ya, ada gangguan dari So Yulu ya. Dia berada di dekat Daval Gassami untuk sedikit mengganggu jarak pandang. Dengan sudut berbahaya, ada kontak di tiang pertama, masih mampu diblok. Lebar bola ke sisi terluar, tapi gagal untuk bisa dimanfaatkan tadi karena bola sudah keluar lapangan. Gagal disambut oleh Ko Hyun Bin. Sudah nyari sempurna tadi, kita lihat bagaimana defense set piece dari para pemain timnas 17 ya sejauh ini. Kita lihat secara postur memang kalah, tapi dari situasi set piece hampir tidak ada peluang langsung yang didapatkan oleh Korea. Jadi tentu bagi Coach Nova ya. Sepatu bagi Indonesia. Dua-dua menarik memang terjadi sepanjang laga ini. Min Chan bersama adanya rekannya Park Byung Chan menjadi dua pemain yang penampilannya begitu luar biasa, mampu diimbangi tapi oleh para pemain Indonesia, dan lagi-lagi ada hadangan tadi penting dari Ilham. Terjatuh, ada sebuah foul terhadap Fadli Alberto Hengga. Ya, Fadli juga lebih terlihat perannya ketika digeser ke area sentral ya. Bagaimana dia low holding up juga cukup bisa menilai permainan. Pantulan bola liar. Hampir tadi bisa dimanfaatkan, tapi masih mampu dicegah. Kesempatan bagi pasukan Garuda Muda, dan kali ini ada tekanan yang akan disajikan oleh Jisung. Kendali bola yang diganggu oleh Ilham Ramadona tadi. Evandro Florasta kali ini umpan yang mampu dihentikan lagi-lagi sangat baik oleh Kim Min Chan, tapi ada peluang bagi Fandi Ahmad, terjatuh bukan pelanggaran tadi. Transisi kali ini peluang serangan balik yang coba dikembangkan oleh Cheong Hyun-eum. Menusuk masuk Cheong Hyun-eum, ada ruang untuk menembak yang didapat tadi oleh gelandang Byung Chan. Tapi masih ada sentuhan penting yang lagi-lagi mampu dilakukan oleh pemain Garuda Muda. Ya, blok penting dari Daniel Alfredo, dan kali ini ada dua pemain Indonesia yang, atau bahkan tiga ya, yang tergeletak dari Alfredo yang melakukan blok, Al Ghazani yang tadi juga miss ketika melakukan tackle, serta Fandi Ahmad yang memang ada kontak dari depan ketika dia menguasai bola. Tapi wasit menganggap kontaknya tidak cukup untuk menjadi sebuah pelanggaran. Berjuang luar biasa para pemain di backline. Daniel Alfredo pun juga dengan Muhammad Al Ghazani. Evandro Florasta begitu keletihan, tapi kita berikan acungan jempol terhadap perjuangan anak-anak muda Indonesia. Fandi Ahmad tadi yang terjatuh. Ya, ada kontak, tapi memang Kim Yegon juga menyentuh bola lebih dulu tadi. Ya, belum kontak terjadi. Indonesia masih punya jatah 2 pergantian, tapi tinggal punya 1 jendela pergantian. Ya, artinya kalau ingin melawan pergantian, memanfaatkan sisa 2 pergantian tersebut harus dilakukan di waktu yang sama. Ya, dalam satu waktu ya. Ya, karena walaupun 3 pergantian di 3 kesempatan berbeda, pergantian pertama tadi ketika half time. Fandi Ahmad sudah akan siap tampil lagi, dan Daniel Alfredo juga merupakan anak dari pemain sepak bola ya. Betul. Juga melegenda di Jawa Timur. Duduk kanan ya, Iya. yang sempat bermain bersama dengan Persik dan juga Deltras.
Dan ngeyelnya sih mirip Sama. banget seperti ayahnya. Agak terpincang, kita masih nantikan apakah Daniel Alfredo bisa melanjutkan laga kembali. Pemain yang juga sangat integral dalam skuad muda asuhan Coach Nova Arianto. Dan satu situasi lagi yang harus diantisipasi dengan baik para pemain Garuda Muda. Di menit ke-83 tentunya rasa letih ini akan juga membebani para pemain dengan ancaman tendangan penjuru. Variasi pendek kali ini, satu kesempatan berbahaya, Minchan mampu Luar biasa dihadang. Hengga. Hengga tampil Spartan di laga ini. Kembali Jisung. Umpan yang diarahkan ke sisi terluar, tapi Wusik gagal untuk menggapai karena terlalu dalam tadi. Kalau bisa menjaga skor bermain imbang hingga akhir, ini menjadi catatan kembali yang juga luar biasa bagi pasukan Garuda Muda karena sudah 3 kali mereka bertemu di level ini, tapi belum memiliki rekor yang mengembirakan. Dan bukan hanya secara permain tapi secara karakter ya, memang terlihat begitu baik para pemain dari Indonesia. Pergantian berikutnya dari Korea, kali ini Park Seo-jun masuk, ini striker menggantikan gelandang ya, artinya akan ada extra man di kotak penalti dari Indonesia dengan masuknya satu tambahan striker, dengan masuknya Park menggantikan Kim Ye-geon. Indonesia U17 yang bersama dengan Australia lolos dari persaingan kualifikasi Grup G yang berlangsung di Doha, Qatar. Kali ini ada kesempatan bagi Hengga dan Garuda Muda untuk mengancam. Ilham, umpan kaki kiri yang gagal untuk bisa dioptimalkan tadi. Berbuah serangan balik kilat bagi Korea Republic U17. Coba digapai medali first touch tadi yang belum sempurna, tapi ada kesempatan bagi Hyunung. Sangat berbahaya Hyunung dan satu peluang emas bagi Park Seo-jun yang belum lama masuk. Ya beruntung memang dia tampak tidak nyaman ya dengan kaki kirinya tadi. Ini cutback yang benar-benar sempurna, dan dengan ada satu tambahan pemain di kotak penalti tentu ini akan jadi tugas yang lebih berat lagi bagi para pemain Indonesia. 5 menit lagi tersisa di waktu nol. Ayo pasukan Garuda Muda terus tunjukkan aksi terbaik. Potensi untuk mengamankan 1 poin sangat terbuka. Syukur-syukur bisa menjadi 3 kalau ada chance yang didapat oleh tim asuhan Nova Arianto menuju penghujung laga kali ini. Jadi juga Korea tampak berhati-hati ya, karena defensive set mereka sekarang 5-4-1 Iya. di penghujung laga. Walaupun nanti ketika menyerang mereka akan bermain dengan 3-4-3, 7 pemain di area pertahanan Indonesia. Bahkan nanti semakin desperate mungkin akan menjadi 3-2-5 nanti. Betul. Ilham, approach yang lebih terukur, menjaga ritme dan juga terus tampil compact bagi pasukan Garuda Muda. Mengingat ada 2 laga lagi menghadapi Yemen dan juga Afghanistan, dan kalau sudah mampu untuk mengamankan 1 poin menghadapi tim terkuat di grup ini, tentunya menjadi pijakan awal yang sangat baik bagi pasukan Garuda Muda. Kita berharap akan ada aksi optimal. Kembali Putu Panji mampu menghalau. Adakah foul tadi terhadap Daniel Alfredo? Laga berlanjut. Serangan kembali coba dikembangkan oleh Gian Yang. Ya, Raffi juga dengan cepat ya menutup ruang untuk melakukan crossing dari pemain Korea tadi. Pada kaki kanan coba diarahkan tadi kepada Jong Hyun-yung. Masih gagal Korea Republic. Dan semakin penasaran untuk bisa membongkar pertahanan yang disajikan begitu rapi strukturnya, dan juga tidak ada space yang bisa dimanfaatkan, sangat rapat. Umpan panjang kali ini, flick on header, gagal disambut dengan koneksi dari Park benturan keras Seo-jun. tadi dari, dan Ya, foul ini sangat keras, layak menjadi betul. kartu. Foul sangat keras terhadap Fabio Aska. Ya, tapi tampak kembali dibiarkan ya oleh wasit. Ini benturan yang sangat keras dengan kaki yang diangkat tinggi dan terbuka tadi, langsung full mengenai kaki dari Fabio Aska. Ya, Atau bahkan lutut kali ini, Adi. ya, sangat-sangat berbahaya. Ada agresi late challenge tadi yang harusnya berujung dengan kartu kuning. Benturan yang sangat tidak nyaman
high velocity tadi dari benturan yang terjadi. Ya, dan menariknya kita sayup-sayup mendengarkan bukan hanya memberikan dukungan juga takbiran ya dari para fans Indonesia kali ini di stadion. Di Saudi Arabia tentunya Ya. masih dalam suasana Lebaran. Betul, apalagi warga negara Indonesia yang mungkin jauh dari keluarganya Ya. dan kali ini setidaknya bisa berkumpul di stadion dengan rekan-rekan dekatnya. Betul. Dan jangan lupa juga ini akan menjadi hal yang sangat wajar kalau ada beberapa supporter yang memang terbang langsung juga Ya. menuju ke Saudi Arabia. Dan Bahkan tadi saya sempat kaget tadi ketika melihat di tribun ternyata ada tetangga saya juga yang datang langsung ke sana. Itu dia, ada beberapa wajah-wajah familiar dan ini kembali dukungan yang tentunya totalitas dan luar biasa dan sudah diakui di dunia bahkan bagaimana loyalitas tanpa batas dari para supporter ini yang terus hadir dalam aksi-aksi para punggawa baik kelompok umur maupun juga tim senior Indonesia dimanapun tampil. Dan kita berharap kalau nanti lolos dari grup ini menuju ke World Cup yang akan berlangsung di Qatar Ya. di akhir tahun nanti, itu akan menjadi satu momen lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa berbondong-bondong datang ke Qatar memberikan dukungan bagi pasukan Garuda Muda. Ya, Al-Ghaza nih juga tampil begitu Spartan sepanjang pertandingan. Dilanggar dia dan ini jadi kesempatan ya bagi Indonesia juga menghadirkan tekanan dengan mungkin direct free kick ke kotak penalti. Ya. Mencoba untuk mencari bola liar dan mungkin mengamankan bola kedua. Tapi ternyata ball possession lebih dipilih oleh para pemain Indonesia. Karena juga penting ya untuk tidak kehilangan bola dengan mudah. Umpan panjang dari Muhammad Al-Ghazani coba dimanfaatkan oleh Fadli Alberto Hengga. Ball shieldingnya sangat baik. Fabio Dohun tadi mampu mengamankan situasi. Distribusi cepat dari penjaga gawang Pak Dohun. Coba dimanfaatkan para pemain Korea Republic Fabio Ya, Aska dan Fabio Aska yang melepaskan crossing sudah Iya. kembali untuk melawan intercept. Dan itulah komitmen yang tadi kita bicarakan sepanjang laga ini. Komitmen para pemain off the ball. Ya, dan ini luar kesempatan biasa. berikutnya bagi Iya. Indonesia di Fabio Aska. Ini Fabio Aska spot untuk bisa melepaskan lemparan langsung ke kotak penalti, menciptakan kekacauan dan mungkin menciptakan gol kemenangan bagi Indonesia. Iya, ini harapannya. Inilah momen yang dinanti. Apakah pasukan Garuda Muda akan bisa menciptakan peluang di mulut gawang? Dohun tadi dengan kesalahan hanya bisa membuang bola ke sisi. Fabio Aska bersiap. Ayo anak muda, ini momen Anda untuk bisa mempertunjukkan aksi kebolehan. Satu upaya dari Ya. set play, lemparan ke dalam panjang yang boleh dikatakan ini mirip dengan tendangan bebas. Dan setnya sudah sangat jelas tadi ada 4 pemain dengan jersey putih di area kotak penalti tapi masih mampu dihalau peluang dengan sebuah satu upaya tendangan handball tadi seperti penalti untuk Indonesia. Matthew Baker menciptakan kondisi yang begitu mengancam di kotak penalti dan ini berawal dari satu lemparan ke dalam panjang yang diarahkan berbahaya dan tercipta situasi yang tidak nyaman bagi backline Korea Republic. Berujung ada sentuhan tangan berbuah penalti di ujung dari laga ini. Drama tercipta di Jeddah. Ya, satu tembakan Fandi Ahmad dibelokkan oleh Matthew Baker dan jelas ada handsball di sana. Menghadapi raksasa Asia seperti Korea, approach-nya harus tepat dan Coach Nova melakukannya dengan baik hari ini. Menunggu momen yang tepat, laga masuk ke menit ke-90 dan Indonesia punya peluang emas untuk bisa menciptakan gol dari tendangan penalti. Tapi tugas belum tuntas. Harapannya eksekutor kali ini bisa tenang ketika momen terpenting dalam hidup Evandra Florasta mungkin kali ini akan dihadapi. So Yun Woo handball tidak berujung dengan red card sepertinya. Evandra Florasta saat bersinar anak muda, konsentrasi penuh dari titik putih. Garuda Muda punya kesempatan, asa terjaga meraih kemenangan. Harapan ada di pundak Evandra Florasta. Tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta dari reboundnya mampu menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Garuda Muda siap terbang tinggi di Saudi Arabia. Dimulai di laga pertama, Jeddah menjadi saksi bahwa Garuda Muda tidak main-main. Di momen penghujung laga, Evandra Florasta penaltinya memang gagal, tapi
tapi dia pemain paling tenang untuk bisa menciptakan situasi berikutnya. Dari rebound, merobek jala Korea Republic. Pasukan Garuda Muda unggul 1-0. Teriakan melepaskan tekanan, tangisan melepaskan tekanan. Evandra Florasta penaltinya gagal, tapi dia anak muda yang pantang menyerah. Dia lepaskan tembakan berikutnya, menghujam gawang Pak Daud untuk membawa Indonesia unggul di Arab Saudi kali ini. Dohun tidak berdaya. Evandra Florasta memberikan apa yang diinginkan oleh para supporter Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda, baik yang di Jeddah menyaksikan langsung di venue yang begitu megah pun di seluruh dunia. Anak muda yang tampil dengan penuh ketenangan, gagal dia dalam eksekusi penalti, tapi menjadi pemain pertama yang merespons dengan gerak kilatnya tadi. Evandra Florasta mencetak gol yang membuka mimpi bagi pasukan Garuda Muda di Saudi Arabia. Kita harapkan bisa bertahan dengan minimal 7 menit, masih sangat panjang. Ya, perjuangan. Dan saya yakin Adi, sekarang semua pemain akan memberikan segalanya ya di sisa pertandingan. Minimal akan ada 7 menit tambahan waktu, tapi dengan adanya handsball dan penalti mungkin laga akan berlangsung hingga menit ke-99, bahkan bukan tidak mungkin hingga menit ke-100 ya melihat. Dan Alfredo kali ini terjatuh untuk meminta perawatan. Tapi apapun itu, perjuangan yang luar biasa kembali ditunjukkan oleh anak-anak muda ini. Evandra Florasta berpotensi menjadi match winner. Dia lahir di Malang, tapi dilahirkan untuk bisa menjadi bintang. Evandra Florasta, playmaker berbakat lain dari Jawa Timur. Setelah Marcelino Ferdinand, sinarnya belum sedikit pun pudar, muncul bakat lain. Ini dia eksekusi tendangan penalti yang mampu dihalau oleh penjaga gawang Dohun, tapi reboundnya tendangan dahsyat menuju atap dari gawang Korea Republic U17. Dan siapa menyangka Garuda Muda yang bersiap dengan luar biasa jelang laga pembuka ini, mereka bisa melukai Korea Republic, tim yang di ajang sebelumnya adalah finalis, Reza. Ya, tim yang belum pernah kita kalahkan. Ya. Dari 3 pertemuan sebelumnya, 2 kali kalah, bahkan 1 dengan skor 9-0 di era Son Heung-min ketika menghadapi Manatee Leicester. Kali ini kita punya kesempatan untuk membalas. Masih ada ancaman dari Korea Republic. Sapuan bola tadi, Fandi Ahmad coba memenangkan 2 kali ini. Sangat baik Raffi melindungi bola. Raffi Rashid kehilangan possession. Masih ada ancaman dari Jisung, dihalau Putu Panji. Harus tenang para pemain Garuda Muda. Terjatuh tadi Jisung, bukan sebuah pelanggaran. Luar biasa perjuangan total yang dipertunjukkan oleh anak-anak muda kita yang begitu membuat kita terkesima. Masih ada peluang, bola sudah keluar. Ya, momen berikutnya untuk Dava Al-Ghasemi memanfaatkan setiap waktu yang dia miliki untuk melakukan goal kick. Dan ini dia, benturan terjadi, benturan yang fair saya rasa ketika Raffi tadi memasukkan badannya. Dan ini dia, double substitution terakhir dari Indonesia. Dava Zaidan, back sayap yang juga punya kemampuan defense luar biasa, akan masuk menggantikan Daniel Alfredo. Dan Putu Ekayana akan masuk di posisi center back dan game management dari Novarianto. Fandi Ahmad yang baru masuk di awal kedua akan digantikan dengan Putu Ekayana center back untuk menambah jumlah pemain Indonesia di kotak penalti. Ya, game management lagi-lagi dari Coach Novarianto yang jelas terlihat pergantian personel yang tentunya berupaya untuk menguatkan zona pertahanan. Dan Alfredo harus ditandu keluar lapangan. Sudah memasuki saat-saat akhir, tapi tentunya akan ada tambahan beberapa menit lagi ya, seperti yang Anda katakan. Tapi ini menunjukkan bagaimana perjuangan dari Daniel Alfredo ya. Dia adalah pemain dengan VO2 max tertinggi di tim ini, tapi dia berjuang begitu luar biasa hingga dia harus ditaruh keluar lapangan. Ya, potensi big shock terjadi di awal turnamen di laga pembuka grup C, Giant Killing Act di Jeddah. Kita menjadi saksi, pemirsa. Terus kita harapkan, menuntaskan janjinya untuk memberikan segalanya bagi Indonesia. Terbukti ya, sangat jelas komitmen, dia berjuang luar biasa, Matthew Baker. Satu peluang terakhir kan bagi Korea Republic masih digagalkan.
semakin mendekat pasukan Garuda Muda untuk mengklaim 3 poin. Sebuah statement kalau bisa mengamankan situasi menuju akhir persaingan. Bola dikirimkan cepat menuju zona pertahanan dari Hab tadi. Evandra Forasta menghalau. Ya, Dava Zaidan dan Fabio Aska tampak bertukar posisi ya. Fabio Aska kayaknya ada di posisi fullback kiri. Ancaman kembali coba dikembangkan. Satu situasi yang begitu berbahaya. Untuk Panji. Aksi heroik di backline dari pasukan Garuda Muda. Jisun. Ya, saat backup dilakukan oleh Dava Zaidan ya, hanya melakukan delay. Kim Min Chan. Umpan kaki kiri berbahaya. Dava. Tangkapan yang sangat baik. Dan sepanjang pertandingan, apapun yang coba ditawarkan oleh Korea Republic, dari crossing, dari upaya sepakan, kemudian juga bagaimana dari set play, coba untuk mengancam, Dava terus tampil dengan sangat optimal, Reza. Ya, pemain di belahan Asad Purwakarta ini benar-benar memberikan ketenangan ya bagi barisan pertahanan. Bukan hanya dua center back yang tampil gemilang, tapi juga Dava Algasemi di bawah Mistar. Laga sudah lebih dari 98 menit. Detik-detik akhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan keunggulan. Potensi big shot kali ini, Adi. Iya. Di Jeddah. Reza, apa yang Anda lakukan di usia 16-17 tahun? Ya, tentunya bukan bermain di Jeddah dan Iya. memberikan kebanggaan bagi warga Indonesia. Dan ini yang ada di hadapan para punggawa muda yang berjuang sangat luar biasa, memberikan segalanya. Pahlawan-pahlawan muda yang sudah beraksi begitu signifikan. Apapun hasil laga ini, kalau kemenangan memang menjadi hasil outcome laga ini akan menjadi istimewa. Tapi perjuangan ini yang terpenting, karakter, penampilan yang terpenting, dan bagaimana merespons tekanan ini yang terpenting. Dan semuanya dilakukan dengan sangat gamblang dan membuat kita yakin bahwa squad ini akan berbicara banyak di Piala Asia kali ini. Ini mungkin jadi kesempatan terakhir ya bagi Korea. Harus mampu dihalau. Ya, jelas pelanggaran. Dan ini adalah momen terakhir mungkin bagi Korea untuk bisa masuk ke area pertahanan Indonesia. Ada bentuk frustasi dari Park Seo-joon yang mungkin juga akan tidak bisa tidur nyenyak malam ini, Adi, dengan melepaskan satu peluang emas tadi ketika dia baru masuk. Ya, laga akan melewati menit ke-100 dan tampak ini adalah tendangan terakhir kita harapkan di laga ini. Perhatikan, peluit panjang menjadi momen indah yang dinanti di Jeddah, Saudi Arabia. Di venue yang begitu istimewa, Prince Abdullah Al Faisal Sports City. Garuda Muda di laga pembuka grup C tampil heroik dan menuju akhir persaingan. Ada penalti yang didapat. Evandra Forasta sebagai Algojo gagal memang, tapi reboundnya mampu mengetarkan jala dari Korea Republic U17 dan akhirnya mampu mengunci kemenangan.